Saya adalah orang yang mengusung paham bahwa kita membutuhkan kolesterol yang baik untuk menyempurnakan kesehatan semua organ kita. Kolesterol adalah bahan pembuat hormon dan diperlukan keseimbangan hormon yang sempurna untuk bisa menjalankan keharmonisan atau balancing dari semua organ-organ yang kita miliki. Jadi, sebenarnya kita harus memampukan pembuatan kolesterol baik dengan mengonsumsi sumber-sumber makanan pembuat kolesterol yang baik. Dan itu bukan berasal dari gorengan maupun dari makanan-makanan yang tinggi indeks glikemiknya atau tinggi kadar karbohidratnya. Nah, selama ini kita terfokus pada pola makan harus makan karbo sebagai pembuat energi. Tetapi sayangnya kita tidak menyadari bahwa karbohidrat yang kita konsumsi terlalu tinggi. Akibatnya karbohidrat ini akan ikut memberi kontribusi pada tingginya kadar kolesterol Anda. Nah, sebenarnya kita harus mencari akar penyebab masalahnya. Kenapa kolesterol kita tinggi? Benarkah pola makan kita tinggi kadar gorengan, tinggi kadar lemak-lemak jenuh, mungkin dari trans fat yang kita makan? Trans fat adalah makanan yang kadar dosanya paling tinggi karena secara lemak buruk tinggi dan secara manfaat untuk tubuh kita tidak bermanfaat. Nah, dari mana trans fat itu berasal? Kita mungkin sering sekali mengonsumsi kentang goreng atau istilah kerennya adalah French fries. Nah, French fries adalah salah satu makanan yang memiliki kadar trans fat yang tinggi. Kalau Anda merupakan penggemar French fries, mari kita mulai menguranginya. Ada banyak juga makanan lain yang mengandung trans fat tinggi. Mungkin kita penggemar makanan jenis keripik-keripikan yang sekarang ini sangat laris penjualannya dan sangat disukai oleh anak-anak hingga orang tua. Nah, di situ setiap kali kita membeli suatu makanan dalam kemasan, perhatikan ingredients-nya. Kalau lebih tinggi kadar trans fat-nya, berarti kalau bisa kita hindari demi kesehatan pembuluh darah kita. Sebenarnya jika kita melihat kadar kolesterol kita tinggi, yang harus kita lakukan adalah melakukan detoksifikasi hati. Detoksifikasi hati adalah sebuah cara untuk membersihkan toksin-toksin yang ada di hati kita yang mungkin menumpuk akibat puluhan tahun konsumsi makanan-makanan trans fat maupun makanan-makanan berpengawet yang kita konsumsi. Nah, jika kita melakukan detoksifikasi hati, kita akan memulihkan fungsi detoks hati untuk membuang residu-residu yang tidak kita butuhkan dengan mekanisme detoksifikasi hati alami. Tetapi sayangnya dengan menumpuknya hati oleh lemak-lemak jenuh tadi, maka hati kita akan mengalami proses yang bernama perlemakan hati. Perlemakan hati ini menjadi akar penyebab dari banyak sekali masalah sehingga orang mengalami kolesterol tinggi,
dan kebanyakan dokter menganggap solusi utamanya adalah menurunkan kolesterol dengan obat penurun kolesterol. Jika kita mengonsumsi obat penurun kolesterol, maka pada saat pemeriksaan lab kita merasa senang karena angka kolesterol yang kita miliki tidak melewati batas yang normal, sehingga kita merasa alhamdulillah kolesterol saya tidak tinggi. Padahal kita sudah berhasil menipu diri kita sendiri. Nah, bagaimana sebaiknya kita siasati? Tentunya sesudah kita melakukan liver detox, kita harus mengonsumsi makanan sehat, mengurangi gorengan, mengurangi jumlah trans fat, dan mengurangi jumlah kadar indeks glikemik suatu makanan yang mampu meningkatkan kadar kolesterol maupun trigliserid. Trigliserid adalah komponen lemak yang berasal dari karbohidrat. Jika kita mengalami kadar trigliserid yang tinggi, tidak perlu mengonsumsi obat penurun trigliserid. Yang perlu kita perubah adalah pola makan kita. Usahakan kita mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah sehingga trigliserid bisa turun tanpa menggunakan obat-obatan. Efek samping apa yang akan dialami tubuh kita jika kita terus-menerus mengonsumsi obat anti kolesterol? Jika dalam waktu yang lama, itu akan menurunkan fungsi kognitif dari tubuh kita. Jadi otak kita tidak mampu lagi memiliki daya fokus atau konsentrasi dan daya ingat yang panjang. Akibatnya tentu kita akan mengalami resiko kepikunan, dan karena kolesterol kita direndahkan, bahan dasar pembuat hormon dalam tubuh kita pun menurun. Di sini kita berada dalam keadaan suboptimum health. Kita tidak sakit, tetapi kita juga tidak sehat secara sempurna. Kemudian kita juga mungkin akan mengalami penurunan kadar vitamin D. Ingat, vitamin D adalah salah satu hormon dalam tubuh kita. Jadi jika kita menggunakan obat penurun kolesterol, selain semua hormon akan berkurang produksinya dalam tubuh kita, jumlah vitamin D juga akan berkurang, atau walaupun kita sudah mengonsumsi vitamin D dalam jumlah yang cukup, kita akan bingung, kok kenapa vitamin D saya tidak naik-naik juga. Nah, sudah waktunya kita menghentikan penggunaan obat anti kolesterol yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Semua orang yang ingin hidup sehat dengan optimal akan membutuhkan program detoksifikasi hati. Siapakah mereka? Mereka yang memiliki gangguan sistem imun. Artinya, mereka yang mudah sakit, sistem imunnya lemah, memiliki gangguan autoimun, atau memiliki berbagai penyakit kronik degeneratif lain seperti hipertensi, diabetes, mereka yang memiliki batu empedu, sering bolak-balik masuk rumah sakit karena alasan apapun, atau mereka yang memiliki gangguan penyakit jantung, stroke, atau mereka yang memiliki gangguan penyakit hati sendiri, baik itu hepatitis ataupun mungkin penyakit-penyakit hati kronis lainnya seperti
adanya tumor hati, adanya sirosis, atau bahkan ada kanker hati. Kemudian mereka juga yang memiliki gangguan dengan ginjal harus melakukan liver detox dulu, baru melakukan detoksifikasi ginjal. Dan mereka yang mengalami penyakit kanker. Jadi artinya sebenarnya siapapun juga memerlukan detoksifikasi hati, terlepas penyakit apa yang kita miliki, karena hati adalah organ yang paling vital yang kaya dengan vaskularisasi. Artinya, jika hati terbungkus dengan lemak, hati tidak sanggup menyalurkan semua manfaat baik dari makanan yang kita konsumsi. Kan sayang sekali ya. Jadi, untuk bisa mendapatkan manfaat baik dari apa yang kita konsumsi untuk kesehatan, kesempurnaan tubuh kita, kita memerlukan hati yang bersih. Karenanya, jika Anda menderita salah satu penyakit, hipertensi, diabetes, stroke, obesitas, kanker, Anda boleh melakukan program detoksifikasi hati untuk memulihkan semua penyakit yang Anda miliki. Sehat kita berasal dari hati yang bersih. Seseorang sesudah melakukan detoks hati akan merasakan kesehatannya lebih bugar. Mereka yang memiliki kelebihan kolesterolnya akan menurun secara alami. Mereka yang memiliki kelebihan berat badan bisa menurun berat badannya. Ada bahkan yang bisa turun 5 kilo padahal baru melakukan detoks hati selama 6 hari. Kebayangkan kalau sampah-sampah metabolisme yang harus dibuang oleh tubuh kita tetap menumpuk di hati, dan itu akan menjadi sumber inflamasi tubuh kita selamanya. Beberapa orang dengan gangguan tumor atau kista, bahkan benjolannya bisa mengecil sesudah detoks hati dilakukan. Mereka juga yang mengalami gangguan lambung biasanya mengeluh sebagai asam lambung kronis. Ternyata dengan detoks hati pun bisa berkurang, bahkan hingga sembuh. Jadi, detoks hati ini banyak sekali manfaatnya, bahkan untuk mereka yang menderita penyakit autoimun atau penderita kanker. Sebaiknya kita mengonsumsi makanan dengan tinggi kadar serat. Kenapa? Karena kadar serat tinggi ini akan memacu proses detoksifikasi alami dari hati kita. Kita mengurangi makanan dengan pengawet, pewarna, penyedap, dan lain-lain. Dan kita juga mulai mengurangi konsumsi makanan yang tinggi kadar lemak trans yang mungkin akan pelan-pelan mulai menimbun lagi dan menutupi seluruh permukaan hati dengan lemak, dan mulai bisa kita temukan tanda-tanda peningkatan kolesterol dengan cepat kembali. Ya, tentu saja benar. You are what you eat. Jangan berharap
pada saat kita sakit, kita akan berobat ke dokter, diberikan obat untuk sembuh dari penyakit kita, tanpa berharap merubah pola makan sehari-hari yang mungkin sudah kita jalankan puluhan tahun. Banyak sekali konsep salah tentang makanan, di mana kita akan memilih selalu makanan yang kita inginkan. Jadi kita hanya akan mengonsumsi makanan berdasarkan selera makan yang kita inginkan. Padahal yang tubuh kita butuhkan adalah banyaknya sumber makanan asli yang berasal dari sayur buah, plant-based protein yang tentunya sangat powerful untuk mengobati seluruh penyakit atau bahkan mencegah berbagai penyakit. Dan dengan makanan yang baik pula, kita akan bisa mengakhiri pandemi COVID dan tentunya kita akan sehat sepanjang masa. Makanan yang sehat akan menjaga kita, mencegah dari berbagai penyakit sehingga membuat kita awet muda ataupun awet sehat. Dan makanan yang tidak tepat akan mempercepat penuaan atau bahkan kematian kita. You are what you eat.